mempelajari atau untuk lebih memahami gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dengan menggunakan grafik, atau dengan kata lain kalau ada grafik seperti ini, bagaimana kita menjelaskan atau mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus. Nah, pertama ini ada grafik soal seperti ini, ada grafik V meter per detik dan waktu dalam satuan second atau detik. Nah, grafiknya ini seperti ini, ada yang miring ke kanan, lurus, miring ke kiri, lurus, dan miring ke kiri. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari 0 detik, dari 0 detik, ya, ini 3 detik, kemudian 5 detik, 6 detik, ya, 9 detik, dan 10 detik. Pada detik ke 0, kecepatannya 0, ya, di sini 0. Kemudian naik secara teratur ke 1 detik, 2 detik, sampai 3 detik. Sampai detik ketiga, kecepatannya itu naik teratur, ya, dari 0 sampai 40 meter per detik. Jadi kecepatan awalnya 0, kecepatan akhirnya 40 dalam waktu 3 detik. Ya, jadi per detiknya, berarti per detiknya itu 40 per 3. 40 per 3 pertambahan kecepatannya, atau yang ini, yang grafik, misalnya di grafik A itu percepatannya sama dengan yang sumbu Y atau sumbu yang vertikal ini dibagi yang datar, ya. Jadi 40 per 3. Ini sama dengan 40 per 3 meter per detik kuadrat, ya. Nah, berarti ini gerak lurus, ini berarti gerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan A positif, ya. Nah, dari detik ketiga sampai detik kelima itu kecepatannya tetap 40 terus 40 sampai ke sini. Oh, berarti ini A sama dengan, tidak ada tambahan kecepatan, A sama 0. A sama dengan 0. Atau ini disebut dengan gerakan GLB. Gerak lurus beraturan. Lanjut, sekarang miring. Nah, ini miring. Tadi di detik kelima itu kecepatannya 40. Ya. Turun secara teratur sampai detik ke-6 itu tinggal 20. Oh, berarti ini Y-nya, ini X, ini V, ini T, ya. Jadi di sini itu A sama dengan, karena bergerak ke bawah, jadi dari akhir kurang awal, ya. Ini awalnya, ini akhirnya. Akhirnya 20 dikurangi awal 40 berarti min 20, ya. Nih dari sini 20 dikurangi 40 per ini ke sini nih, T. 5 ke 6 itu 1. Jadi ini perlempatannya min 20 meter per detik, ya. Lalu ini GLB lagi. Ini GLBB diperlambat, ya. GLBB diperlambat. Tulisannya ini perlambat. Sama ini, GLBB diperlambat dengan 20 per 1 sama tadi, ya. Jadi ini sama kecepatannya. Kecepatannya min 20
20 meter per detik ya. Karena ini sama miringnya ini. Kalau sama miringnya berarti percepatannya sama. Apakah miring ke kanan? Kalau miring ke kanan positif, kalau miring ke kiri negatif. Ya. Itu untuk menentukan grafik-grafik. Saya ulangi sekali lagi. Ini gerakan dipercepat positif, ini gerakan lurus berbaturan, ini GLBB diperlambat, ini GLB, ini GLBB diperlambat. Nah, sekarang sudah tahu ya kecepatannya, waktunya. Sekarang kita mau cari jaraknya. Kita mau cari jaraknya, berapa sih jaraknya itu? Yang mana yang tadi? Yang ini. Oke, tunggu kita terupload. Ini menggunakan Google Jamboard ya. Jadi sebenarnya kalian bisa ikut bersama-sama menggambar. Tapi untuk pertama saya aja dulu. Oke, ini. Nah, misalnya kalau ditanyakan berapakah jarak yang ditempuh benda itu, dari detik ke 0 sampai detik ke 5. Nah, caranya gampang. Dari detik ke 0 sampai detik ke 5 ini luas semua ini. Nah, karena luasnya ini agak ada segitiganya dan ada miringnya dan ada lurusnya, kita bagi dua. Ya. Ini bangun pertama, ini bangun kedua. Berarti jaraknya sama dengan luas bangun 1 ditambah luas bangun 2. Dari detik ke 0 sampai detik ke 5 ya. Jadi sama dengan luas ini, lihat. Luas alas kali tinggi setengah luas alas kali tinggi. Jadi 1/2 3 kali 40. Jadi 1/2 3 kali 40. Ini yang ini ya, yang nomor 1. 2 dengan 40 habis. Jadi sama dengan 60. Ya. Ditambah yang luas ini 3 kali 40. 40 tingginya. Ini 3 dengan 5 itu 2, sorry. Ini 2. 2 kali 40 80. Jadi jarak yang ditempuh mobil dari detik ke 0 sampai detik ke 5 itu sama dengan 140 meter. Kalau sampai detik ke 6 tambah ini. Kalau detik ke 9 tambah ini. Kalau detik ke 10 tambah yang segitiga itu. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang coba kalian hitung yang ini. Hasilnya kerjakan di kertas. Kerjakan di kertas dan nanti kirim ke Google Classroom melalui tugas yang terupload setelah penjelasan ini ya. Ini tugas, ini gambarnya ya, satu saja. Hari ini 1 ya. Pertanyaannya itu dari detik ke pertanyaannya ya, dari detik ke 1 sampai ke 10 itu benda mengalami jarak apa? Dari detik ke 10 ke 20 benda mengalami jarak apa? Dari 20 ke 25 mengalami jarak apa? Apakah GLB atau GLBB? Kalau GLBB 2, perlambat atau dipercepat. Lalu kasih keterangan mengapa dipercepat, mengapa diperlambat. Dari 25 ke 35 juga. Kemudian hitung percepatannya di sini. Di sini percepatannya berapa, di sini percepatannya berapa, di sini percepatannya berapa. Seperti yang penjelasan tadi. Ya. Lalu hitung jaraknya. Ya. Hitung jaraknya mulai dari detik ke 0 sampai detik ke 35. Oke. Itu tugasnya hari ini, saya ulangi.
Ini ditentukan ini gerak apa, mengalami gerak apa, mengalami gerak apa, mengalami gerak apa. Apakah GLB atau GLBB? Kalau GLBB ada dua, dipercepat atau diperlambat, kasih alasannya. Oke. Setelah itu hitung berapa percepatannya di sini, apakah positif, negatif, di sini juga, dan di sini juga. Setelah itu hitung jarak dari 0 detik ke 0 sampai detik ke 35. Oke, itu tugasnya, silakan dikerjakan dan kerjakan di kertas. Boleh digambar lagi, boleh tidak, langsung ke jawaban saja. Hasilnya difoto lalu kirim ke BCR hari ini. Oke, demikian. Terima kasih, selamat bekerja.